Ada sebuah ruang di mana waktu seolah melambat, dan hiruk pikuk dunia di bawah sana perlahan memudar menjadi keheningan. Menanjak lebih tinggi bukan lagi tentang menaklukkan ego, melainkan tentang melipat jarak untuk menemukan arti kebersamaan yang sesungguhnya. Kali ini, langkah kami mengarah pada salah satu atap legendaris Jawa Barat, Gunung Gede. Sebuah perjalanan yang tidak hanya menguji ketahanan fisik kami, tapi juga menjadi pembuktian bagi ketangguhan seorang anak, kehangatan keluarga, dan janji lama dengan seorang. Udah. Banget. Pukul 4 pagi, saat hawa dingin darang dan masih menusuk, roda kami sudah mulai berputar. Total 4 orang dalam perjalanan kali ini. Saya, jagoan kecil saya, keponakan saya yang baru pertama kali ini merasakan sensasi berkemah di gunung, dan Paki, teman yang selalu siap diandalkan di setiap jalur rimba. Pukul 5.30 kami berhenti sejenak di Cipatat untuk istirahat, sholat, sebelum melanjutkan perjalanan. Saat memasuki Cianjur, kantuk anak-anak di jok belakang seketika sirna. Begitu siluet raksasa Gunung Gede menyembul megah di sebelah kiri jalan. Semangat yang sempat redup mendadak menyala kembali. Pukul 8 tepat, setelah melewati jalanan sempit dan berbatu, kami tiba di base camp Kang Eki. Kebiasaan kami lakukan, melihat landscape desa dari sudut pandang elang, mengisi perut dengan sarapan, bersiap, dan berdoa. Inilah lancar kalian semua. Ya. Oke, sampai ketemu. Siap. Ya. Tepat pukul 9.35, langkah pertama kami jejakan. Melewati ladang sayur warga, kami langsung disambut oleh ujian pertama jalur putri. Tanah merah yang curam, gersang, dan berdebu tebal di bawah sengat matahari siang. Napas mulai berkejaran dengan rasa lelah. Setengah jam kemudian, kami tiba di pos tanah merah yang teduh, sebelum melanjutkan perjuangan menuju pos 1. Jalur putri seolah tidak memberi bonus kemudahan. Tanjakan demi tanjakan terus menguji persendian kami. Pukul 11.20, dengan sisa tenaga yang ada, kami akhirnya menyentuh pos 3 Buntut Lutung. Di bawah kanopi hutan yang rimbun dan luas ini, kami rehat cukup lama, mengisi energi dengan cemilan sederhana di tengah riuhnya candaan pendaki lain. Kakak sama A gimana perjalanannya? Capek. Tapi mantap kan? Perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 adalah titik terberat dari pendakian ini. Tanjakan tanpa jeda ditambah antrian panjang pendaki memaksa fisik kami bekerja hingga batas akhir. Sudah lebih dari 10 tahun saya mengenal jalur putri ini. Dulu gunung ini masih terasa sunyi. Hanya ada suara napas dan langkah kaki kami. Tapi kali ini, gunung terasa benar-benar hidup dan sangat padat. Jujur, ini adalah pendakian teramai yang pernah saya alami seumur hidup. Meskipun jalurnya jadi sangat menantang karena antrian, ini pengingat betapa banyak orang kini jatuh cinta pada Gunung Gede. Di Lawang Seketeng hingga Simpang Maleber, konsentrasi kami benar-benar diuji. Namun, alam selalu punya cara untuk menyembuhkan lelah pendakinya. Pukul 14.15, kabut dingin langsung menyergap begitu kami menapakkan kaki di alun-alun timur Surya Kencana. Rasanya sangat magis. Angin dingin itu seolah menyambut bersih semua peluh yang kami bawa dari bawah. Dan saat kabut itu tersapu angin, Cakrawala langsung membuka tabirnya.
Di sebelah kiri berdiri kokoh tebing Gunung Gumuruh. Dan di kanan puncak gede berdiri anggun menanti langkah kami besok pagi. Melihat jagoan kecil saya berjalan beriringan dengan keponakan yang baru pertama kali berkemah ini, ada rasa haru yang mendalam. Saya melihat binar kekaguman di matanya saat melihat hamparan Edelweiss untuk pertama kali. Rasanya seperti melihat diri saya sendiri bertahun-tahun lalu saat pertama kali jatuh cinta pada gunung. Mereka tampak bersemangat, mengobrol akrab, dan berusaha kuat melangkah meski napas mulai memburu. Setengah jam menyusuri sabana, kami disambut oleh senyum hangat Kang Gepeng dan Kang Maman di alun-alun barat, yang sudah menyiapkan tempat bernaung terbaik untuk kami malam ini. Menikmati kopi hangat di sore hari sambil menyaksikan matahari perlahan pamit di balik puncak Gede dan Pangrango adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan materi. Dari sudut pandang Elang, tenda kami hanyalah titik kecil tak berarti di tengah luasnya karya Sang Pencipta. Malam pun menyelimuti surya kencana dengan suhu dinginnya yang mulai menusuk. Di depan tenda yang hangat, kami berbagi tawa dan kisah bersama Kang Gepeng serta Kang Maman, melupakan sejenak beban yang kami bawa dari kota. Sebelum memejamkan mata, saya dan jagoan kecil mencoba berkeliling hingga ke ujung barat sabana dan kami melihat hamparan lampu kota Sukabumi yang kelap-kelip indah di balik lembah. Pukul 22.13, kami kembali ke tenda. Di bawah keningan malam dan dingin yang membeku, saatnya kami mengistirahatkan raga. Ya, kita sekarang dari tempat camp Surya Kencana Barat, kita mau pamit ke puncak Gunung Gede. Di luar tenda, embun beku melapisi rerumputan, menjadi saksi bisu betapa dinginnya subuh itu. Pukul 5.30, kami mulai menanjak. Tubuh yang kurang istirahat dan lelah dari hari kemarin membuat setiap jengkal tanjakan menuju puncak ini terasa 2 kali lebih berat. Fisik saya melemah. Jagoan kecil saya, keponakan dan Paki melesat jauh di depan, meninggalkan saya tertatih di belakang. Namun, genggaman radio di tangan menjaga ketenangan saya. Mendengar suara jagoan kecil saya yang begitu bersemangat memanggil dari balik radio, seketika menjadi asupan energi instan bagi kaki yang hampir menyerah. Dan tepat pukul 6.20 pagi, langkah kami terhenti di titik tertinggi. Semua lelah, ngantuk, dan dingin seketika sirna tanpa sisa. Kami disuguhkan mahakarya semesta yang paling agung, lautan awan putih yang bergulung, kawah belerang yang eksotis, kemegahan Pangrango, serta gunung salak yang menyembul di kejauhan. Berdiri di sini bersama jagoan kecil saya, melihat tersenyum menatap awan dari atas ketinggian, membuat saya sadar bahwa tidak ada lelah yang sia-sia. Langkah kaki ini mungkin bergerak meninggalkan Surya Kencana, tapi setiap sudut sabana ini telah menyimpan cerita yang tak akan terkikis waktu. Waktu terus berlalu dan gunung ini terus berubah.
Namun melihat ketangguhan jagoan kecil saya dan kebersamaan sederhana ini, saya tahu esensi dari sebuah perjalanan tidak pernah berganti. Ini bukan akhir, melainkan awal dari jejak-jejak baru yang akan kami tapaki bersama. Dari alun-alun Surya Kencana, kami pamit.